Hi guys, we're back. Enggak gitu ya? Halo semuanya, kembali lagi ke episode kedua of Being a Woman in Underrepresented Industries. And here we have one of our guest speakers from the entertainment industry. Halo Maya. Ya, halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Aku juga baik, Kak. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Terima kasih banyak Maya kesempatannya hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita ketemu Maya waktu itu masih kecil, sekarang sudah dewasa. Dan aku perkenalin ke teman-teman Maya yang mungkin pastinya banyak yang belum tahu aku. Kalau Maya kita udah kenal secara personal. Aku itu adalah orang nyebutnya aku seorang penulis, pekerja kreatif, terus aku juga punya perusahaan kreatif yaitu IP Management. IP Management itu sederhananya adalah semacam Disney atau Marvel, tapi kita bergerak di Indonesia. Kita mengelola IP atau intellectual property yang aku buat. Jadi perusahaan itu bergerak di bidang itu, dan sekarang banyaknya ya memang kita client service, terus branding, terus bikin buku, dan sekitaran itu. Terima Ya. kasih, Kak. Jadi Kakak adalah seorang penulis dari industri entertainment. Betul. Orang banyak mengenalnya seorang penulis, tapi di balik itu aku mengelola perusahaan kreatif gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih ke Kakak, apa sih yang Kakak tahu tentang kesetaraan gender dan stereotipe-stereotipe yang biasanya ada di balik itu? Oke. Nah, ini menariknya, Mai. Sekarang aku lagi menulis buku tentang itu. Tentang perempuan. Jadi pas aku baca pertanyaan Maya, oh ini kerennya adalah di usia Maya sudah aware dengan isu ini. Dan baiknya adalah nantinya insya Allah di generasi Maya, isu ini sudah jadi hal yang normal. Sudah diterima. Gitu, ibaratnya dari zaman internet nggak ada, tiba-tiba udah ada internet, orang jadi biasa aja. Nah sekarang perempuan sedang fase di mana peralihan. Yang mungkin sebelumnya udah ada tuh perempuan di beragam bidang nih, Mai. Nggak cuma di industri seni gitu. Di beragam bidang, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Jadi bisa dibilang banyak di beberapa sektor itu undervalue lah. Undervalue perempuan. Undervalue bisa secara literal gaji perempuan sama laki-laki dalam posisi yang sama, tapi perempuan lebih kecil. Atau perempuan banyak yang dilihat fisik saja atau secara surface atau yang terlihat di mata aja, tapi pokoknya menyingkirkan, mau bahasa Indonesia tapi kok kayak bahasa Indonesia kita gagal, menyingkirkan kayak value yang lebih penting daripada surface level itu. Nah, aku sendiri bergerak di bidang ini, mau ditanya, merasakan nggak diskriminasi sebagai perempuan di industri kreatif atau di bidang seni? Merasakan. Karena di kita, penampilan itu ada standar ganda, atau menilai perempuan itu dulunya fisiknya, tanpa didengar dulu apa suaranya, atau apa isu yang mau dia bicarakan. Beberapa tahun pertama, aku di bidang kreatif, aku start jadi graphic designer. Aku kerja di agensi dan lain-lainnya. Mengerjakan project yang mungkin sama teman-teman pria. Tapi seiring berjalan, ternyata aku baru menyadari beberapa dari mereka, nggak semua ya, beberapa dari mereka beranggapan, ya iyalah Cel, panggilanku Cel, ya iyalah Cel, lo dapet project ini atau dapet klien ini karena ya fisik lo. Karena ya kalau mau dibilang ya karena lo cantik jadi lo dapet gitu kasarnya. Ya lo mau modal tampang gitu. Padahal ada value-value yang lebih besar di perempuan yang sebenarnya kalau dikesampingkan fisik padahal approachable itu penting lah di industri. Tapi di saat melihat lebih dalam, perempuan tuh sebenarnya punya daya juang lebih tinggi. Perempuan tuh punya
mentality yang pada akhirnya karena diskriminasi tersebut, karena ada standar ganda pada perempuan, akhirnya kita punya kemampuan untuk beradaptasi dan berjuang lebih besar dari yang sebelumnya gitu. Yang tadinya kita nggak punya kesempatan, mungkin perempuan jadi menteri itu masih jarang dulu, sekarang sudah ada contoh-contoh itu dan banyak kesempatan-kesempatan itu. Jadi kalau dibilang ada nggak sih ketidaksetaraan gender di bidang-bidang aku, ada, tapi tidak semua. Jadi bisa dilihat dua perspektifnya, Mai. Ada perspektif baik, ada perspektif kurang baik. Kalau perspektif baik, kurang baiknya dulu deh. Kurang baiknya yaitu banyak dari mereka yang saat sampai di sana di bidangnya dibilang ya karena cuma tampang atau modal fisik saja dan lain-lainnya, value-nya tidak dilihat. Dan banyak dari mereka, aku sempat ngobrol-ngobrol beberapa perempuan, saat duduk ibaratnya di dalam suatu ruangan, misalkan ada 3 laki-laki, 1 perempuan. 1 perempuan ini akan dianggap sebagai, oh sekretaris ya, kamu notulen ya, bagian catat-catat. Perempuan dengan penampilan menarik, ya udah kamu bagian nyatat-nyatat aja, nggak ada isinya, seakan gitu. Padahal kita punya peluang yang sama. Jadi kalau yang aku lihat, ini sebenarnya soal dibiasakan aja. Suatu hari di saat isu ini sudah sering disuarakan, oh ternyata perempuan bisa dilihat lebih dari itu kok. Perempuan tidak cuma dilihat dari sekedar fisik atau sekedar apa yang terlihat dari permukaan gitu, tapi bisa dilihat dari lebih dari itu. Kedua, baiknya apa? Karena di setiap sektor ini, Mai, sekarang peran perempuan itu belum terlalu banyak. Majority pasti laki-laki. Mau jadi apa ya? Penulis, politisi bahkan, atau bidang-bidang lainnya. Banyak peran-peran yang diisi sama lebih banyak laki-laki. Nah, kabar baiknya adalah kita jadi punya peluang banyak nih, Mai. Kita para perempuan, slot-slot itu masih banyak kosong. Aku ngobrol dari teman-teman perempuan, mereka bilang, kita tuh butuh lebih banyak perempuan sebenarnya. Jadi ibaratnya, kue ini banyak belum diambil nih, Mai, sama teman-teman perempuan. Kita punya kesempatan lebih besar, dan di saat ada 1-2 perempuan yang brilian tampil, itu akan lebih mencolok. Karena majority-nya laki-laki. Misalnya CEO perempuan, kamu akan lihat di media akan lebih di-highlight gitu. Karena sekarang, ini isu yang Maya angkat ini, orang udah mulai aware. Dan itu baiknya kita akan lebih didengar. Suaranya lebih didengar, gitu. Jadi kakak juga sebagai penulis juga merasakan itu di industri Ya. entertainment, dan menurut kakak juga sebagai sesama wanita, ini adalah topik yang sangat penting untuk dibahas dan juga istilahnya dirubah Ya. dengan kondisi yang saat ini, karena memang di banyak industri memang yang mendominasi lebih banyak pria daripada perempuan. Betul. Kakak juga udah menceritakan experience Ya. kakak di industri entertainment, specifically menjadi penulis, dan experience itu kesetaraan gender yang kadang berbeda dan wanita bisa mempunyai opportunity yang juga berbeda dengan laki-laki hanya karena itu. Dan menurut kakak, experience kakak itu, menurut kakak pernah nggak sih ditaruh stereotipe yang beda dengan menjadi penulis wanita atau penulis laki-laki? Apa yang dari experience kakak yang kakak rasakan yang menjadi wanita di industri yang kebanyakan adanya pria? Oke. Sejujurnya kalau di bidang aku, di bidang hiburan lah bisa dibilang, nggak, kita sejauh yang aku tahu dan aku dengar dari teman-temanku dan aku alami, tidak ada diskriminasi yang ekstrim. Ekstrim dalam artian banyak di bidang lain yang mungkin sampai ada pelecehan, atau dikecilkan secara ekstrim, verbally, abuse, dan lain-lain. Nah, alhamdulillahnya di bidang aku nggak merasakan itu. Karena mungkin kurang lebih ini bidang hiburan, lebih terbuka, dan dari dulu sudah banyak contoh-contoh perempuan, jadi penyanyi perempuan, jadi aktris, dan lain-lainnya. Kalau dari pengalaman aku, hal minor itu hal minor banget. Balik lagi, kalau di bidang hiburan itu lebih ke mindset. Di saat kita terus memposisikan jadi korban nih, itu akan terus begitu. Mindsetnya kayak, oh aku dikecilin, aku apa. Ada selintingan 1-2, gitu. Tapi akhirnya bukan hal besar yang menghambat aku berjalan gitu, di bidang ini. Misalkan, penulis laki-laki punya kelebihannya sendiri, penulis perempuan punya sensitivitasnya sendiri. Kita terlahir by nature, memang sudah asih dan asuh, sudah sangat sensitif dan lebih peka sama hal-hal gitu. Lebih mudah untuk aku menerjemahkan rasa gitu.
Dan jadi kalau mau dibilang diskriminasi yang ekstrem tidak, tapi mau dibilang berasa ada pandangan atau ucapan atau yang terdengar, ya iyalah lo bisa laku karena lo perempuan, ya iyalah lo bisa ini karena fisik dan lain-lain, itu ada. Tapi itu tidak aku cerna dan aku anggap kayak ada dulu waktu aku 10 tahun lalu ada kayak, apa iya benar ya mereka bilang sebenarnya aku nggak punya apa-apa, maksudnya nggak punya bakat, tapi memang apa karena benar cuma karena perempuan, apa karena cuma tampang gitu. Waktu umur-umur masih remaja, masih umur belasan, akhir belasan, 20-an awal, itu ada mempertanyakan itu. Tapi sambil berjalan, aku ngerasa ya ini kan stigma yang tercipta turun-temurun. Ya dari kita kecil, ada kayak, ibaratnya dari rumah, anak cowok boleh pergi main sampai malam, tapi anak perempuan jangan. Ada batasan, iya dong, Mai. Ada Iya, selalu iya. ada batas-batasan itu gitu. Apalagi kalau kamu misalnya kakaknya perempuan semua, kalau aku berasa nih aku punya kakak laki-laki yang kayak ada aturan-aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kita besar di budaya yang seperti itu, tidak apa-apa. Banyak hal baiknya lah sebenarnya. Kita dilindungi, dijaga dan lain-lainnya. Tapi pas semakin membesar, stigma yang bertahan di lingkungan dan menjadi apa ya, turun temurun adalah yaitu ya perempuan karena A, B, C yang di luar dari apa yang dia punya value yang lebih. Nah, aku waktu itu ngadepinnya dengan ngolah mindset. Aku ngolah mindsetku, tidak memposisikan selalu aku sebagai korban. Aku jadiin itu kayak bensin, Mai. Saat orang bilang, oh, paling yang ngomong 2 orang lah, mungkin di antara orang baik lainnya. Tapi kan itu ngebekas di kita ya, misalkan. Ya lo karena Iya. tampang doang, itu ngebekas. Di momen itu aku membuktikan, aku mau membuktikan. Aku ingat banget aku umur 20, aku mikir, iya kali ya, apa bener ya, apa karena tampang doang. Sejak hari itu, di semua karya aku tidak pernah menyertakan foto. Jadi saking aku ngerasa pingin ngebuktiin, apa iya bener, karena fisik doang karya kita bisa dikenal, bisa laku gitu. Dari Iya. mulai porto aku bekerja, buku pertama sampai buku terakhir tidak pernah ada foto aku yang sekarang. Sampai penerbit buku tuh nanya, kenapa? Gitu. Ya aku pengen ngebuktiin beneran karya ini diterima bukan karena apa yang terlihat di surface level, karena apa yang ada, value apa yang diberikan di karya ini. Dan ternyata terbukti kok bisa diterima. Di beberapa bulan pertama, aku tidak muncul di media, dan dimanapun pas buku itu rilis. Aku pengen ngetes, bener nggak sih kata orang, apakah memang bener aku karena perempuan, apa karena karya, apa karena surface level, tampang, fisik, dan lain-lainnya, apa benar? Tapi setelah dibuktikan, enggak kok, kita punya kesempatan yang sama dengan atau tidaknya kita perempuan, di saat kita punya value, kita belajar terus, kita asah skill kita besarkan networking, pada akhirnya kita dapat kesempatan yang sama kok. Alhamdulillah buku bisa bestseller tanpa ada embel-embel ini penulisnya perempuan gitu. Dan Iya. banyak teman-teman lainnya akhirnya mungkin berjuangnya jadi harus lebih keras karena untuk membuktikan ya bukan karena gue perempuan gue jadi dipermudah doang, sama kok kita punya perjuangan yang sama dan kita dapat mungkin posisi yang sama. Iya, makasih Kak. Jadi dari cerita yang Kakak udah kasih itu sebenarnya bukan ke kesetaraan gender yang dirasakan di menjadi penulis di industri entertainment, tapi lebih ke stereotip yang mungkin orang-orang punya dari mindset mereka yang harus dirubah karena mereka mempunyai stereotip-stereotip itu yang suka kadang membedakan laki-laki dan perempuan, Ya. dan emang benar sih bukan hanya di tempat kerja, tapi juga Hmm. kadang-kadang ada hal-hal kecil yang bisa jadi stereotip, oh kamu perempuan atau oh kamu Ya. laki-laki. Jadi mungkin itu menjadi hal yang semakin orang besar, semakin di mereka semakin sadar kalau Ya. misalnya stereotip dari mindset orang yang berbeda-beda itu ada, dan mungkin untuk kita atau orang-orang lain yang mungkin lebih muda, mereka masih bisa merubah mindset itu, Ya. tapi bukan untuk Generasi semua kamu orang. lah. Bener. Iya, Karena kan coba tanpa sadar sebenarnya kita juga ada kayak gitunya, Mai. Karena dari rumah kan didikannya begitu, kayak ya kamu kan iya, perempuan. Perempuan kan harus gini, harus gitu, perempuan harus apa gitu. Alam bawah sadar kita pasti akan jadi kayak, iya sih, mau ngambil langkah ini, tapi kan gue perempuan ya. Mau nggak banyak keputusan yang terhambat sama stigma-stigma. Tanpa sadar ya, aku pun begitu sampai hari ini. iya, aku setuju banget sama itu.
Maksudnya kan pasti Maya juga merasakan banyak hal itu sejak kecil pasti kan. Dan hal yang kita dididik dari kecil kan bagi kita itu dari jadi apa ya, jadi fondasi, jadi ini hal yang normal tuh ini karena dari rumah begitu. Iya. Dan mungkin itu menjadi dari hal-hal yang kecil, tapi kan menjadi, oh ini makin sadar. Terbiasa. Ya betul. Dan mungkin ada banyak perempuan dari generasi yang lebih muda yang ingin menjadi penulis Ya, saat ya umur ini atau ya. pas mereka lebih besar. Menurut kakak bisa mengasih advice atau tips yang mau mengikuti jalan karir yang sama juga seperti kakak, karena kakak kan sudah di industri ini cukup lama dan mempunyai banyak experience menjadi wanita di industri yang memang bukan semuanya wanita, emang lebih banyak laki-laki. Oke. Untuk teman-teman yang sedang mau, karena menariknya Mai, seusia kamu itu adalah usia paling tepat untuk mencoba banyak hal. Pada usia 15-16 tahun, aku dan generasi kamu pasti kan berbeda. Keterbukaan informasinya beda banget, beda. Kita dulu pilihannya nggak banyak, banyak ketakutannya, banyak keraguannya, isu ini belum diangkat, gitu. Kita yang membentengi diri kita sendiri gitu. Dan sekarang beruntungnya kalian punya akses yang sangat luas, kalian punya contoh ibaratnya one click away sama fans idola kalian. Kalian ngefans sama Justin Bieber sama Harry Styles, itu cuma satu klik komen kalian bisa interaksi. Di generasi kita perlu jauh banget, mereka tuh jauh, kita harus kirim surat apa buat reach out ke mereka. Nah, hal itu adalah hal baik. Kenapa? Kalian punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa mempromosikan apapun minat kalian, untuk mencari tahu apapun keinginan kalian, entah itu menulis, entah itu menyanyi, entah itu film dan lain-lainnya. Sekarang platform belajar banyak banget, ada masterclass, ada Skillshare, ada banyak tempat-tempat untuk kalian mengasah dan mencari tahu nyamannya sebenarnya aku nih di bidang apa ya. Semakin kamu mencoba banyak hal baik, semakin kamu mengenal diri kamu. Kayak aku dulu nggak tahu cara kerja aku tuh seperti apa sih. Aku pernah cobain kerja di kantoran. Oh, ternyata aku tuh bukan orang yang suka pattern. A ke B, B ke C, jam 9 ke 6 gitu. Ternyata aku bukan orang yang bisa di saat ada tekanan kayak gitu. Mudah sekali burn out. Mudah sekali capek gitu. Berarti aku jadi tahu, oh ternyata karakter aku suka pola yang memang aku buat sendiri. Pattern aku buat sendiri. Nah, gimana cara tahunya? Mencoba sebanyak-banyaknya. Di saat udah tahu, oh oke, menulis itu jadi sesuatu yang membuat gue happy. Pada akhirnya tidak ada karir yang benar-benar akan membuat kalian 100% bahagia. Pada prosesnya akan ada deadline, di sana ada pressure, akan ada stres di sana, dan beragam bumbu-bumbu lainnya yang buat mau menyerah. Tapi di saat pemilihan proses karir ini, pikirin apa satu hal yang kalaupun susah, kalaupun udah buntu, kalaupun aku sampai tidak punya uang, aku tetap mau pertahanin ini. Nah, itu karir. Jadi di saat kalian sekarang suka menulis, tulislah. Banyak tulisan aku yang aku angkat dari 10 tahun lalu. Karena kamu umur 15 tahun ini, kamu nggak pernah bisa ngulang jadi 15 tahun lagi. Iya. Rasa jadi 15 tahun ini suatu hari akan terhapus dengan kamu umur 16 dan problem kamu umur 17. Jadi nikmatin setiap waktunya gitu. Aku di 31 tahun, aku merasakan experience baru. Gini rasa umur 31 tahun ya. Gitu. Jadi kenali diri kamu semaksimalnya saat kamu suka sesuatu, tekuni, seriusin. Tapi jangan cepat-cepat menyimpulkan, oke, aku adalah A, aku adalah B. Karena pada waktunya nanti, ya kan kayak aku pernah ngobrol sama orang, usahakan semaksimalnya, tapi pada akhirnya takdir itu bukan punya kita, takdir itu punya pencipta kita. Gitu. Jadi ya, kalau suka menulis, tulislah. Suka nyanyi, nyanyilah. Suka syuting, belajarlah, cari tahu lebih banyak. Semakin kamu tahu, kita semakin tidak tahu apa-apa gitu. Jadi, cari tahu lagi. Ya, terima kasih Kak. Jadi teman-teman tolong didengarkan. Tolong didengarkan teman-temannya Maya, ya. Yang sedang, karena Maya, enak, umur kamu, Maya, lagi berapi-api banget, Maya. Pengen ini, pengen itu. Di saat udah seumur aku, apinya nggak sebesar kamu. Itu yang susah didapatkan. Jadi maksimalkanlah api-api, semangat-semangat lagi. Mau coba ini, mau coba itu, cobainlah.
Iya, jadi mumpung kita masih di usia yang kita mempunyai banyak peluang, mungkin di satu dekade sebelumnya, mungkin peluangnya belum lebih banyak sekarang, dan ini adalah usia yang tepat untuk mencari hal-hal baru. Dan in the end of the day, there is no right career path. Do whatever you want and do your passion, because in the end, you're gonna have to satisfy yourself, not anyone else, with how you plan your life and your career path to be like. Setuju. Setuju. Okay. Thank you, Kak. Abby, you have any last words? Enggak sih, ya kurang lebih itu sih. Aku senang banget, dan ya semakin generasi semakin kritis dan semakin nyari tahu isu-isu yang dulu aku sejujurnya aku nggak peduli, Mai, di usia kamu. Tapi kan itu kemajuan baik yang yang nantinya pada generasi kamu persaingannya itu akan sangat ketat karena semuanya pintar. Ngomong Kakak, kapan untuk plan rilis buku yang berhubungan tentang topik ini? Oh, aku lagi kerjasama sama sebuah brand besar. Insya Allah tahun depan akan rilis. Aku interview 26 perempuan yang luar biasa banget. Makanya kalau mau tahu, nanti aku akan share. Ada yang dia yang betulin, Maya tahu Aceh pas tsunami, chaosnya seperti apa, dia yang merapihkan di tata kotanya. Ada yang ngejaga hutan di Aceh, ada yang beragam perempuan yang ternyata tidak sering di media massa, tapi dia ternyata perannya besar banget. Itu buku, insya Allah tahun depan, beberapa buku, dan film tahun depan udah. Oke, jadi ditunggu ya guys, ntar kalau misalnya udah keluar, tolong dibaca dan juga ditonton filmnya. Terima kasih Maya, terima kasih banyak. Bye everyone, thank you. Bye.